oplosan ya, dicampur ya. Saya sendiri kebetulan saya sekolah di bidang kimia dulunya dan saya agak mengerti mengenai alkohol, sehingga anggur ini yang bahaya sekali untuk otak kita ya. Karena kalau kita berlebihan otak kita akan jadi rusak ya. Sebenarnya kalau anggur dicampur dengan anggur yang baik, bukan campur yang sembarangan, anggur ini masih layak diminum. Ya. Yang keempat adalah kepintaran atau kebijaksanaan ya. Bapak dan Ibu tahu siapakah Salomo? Pak Salomo terkenal dengan hikmat Salomo ya. Dan kalau boleh saya tayangkan di sini di gambar hikmat Salomo yang terkenal adalah mengenai dua orang ibu yang memperebutkan bayi ya, dan kita semua mengenal akan hal ini ya. Tapi Salomo pun yang mengatakan hikmat yang dia punya ini adalah sia-sia ya. Kenapa saya bilang demikian? Banyak sekali dalam kehidupan kita saat ini ya, kita selalu mengatakan saya dapat hikmat dari Tuhan. Tapi yang perlu Bapak ketahui, waktu kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita harus menguji ya. Dan Salomo ini pun luar biasa. Pada awal kehidupannya memang luar biasa ya. Tuhan memberikan hikmat yang sampai hari ini pun terkenal dengan hikmat Salomo. Tetapi pada masa tuanya Salomo mengalami suatu kegagalan. Nah, kita pun juga sebagai seorang pimpinan perusahaan di sini, kita harus menggunakan hikmat. Kita minta sama Tuhan, jangan sampai Tuhan itu lepas dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita memimpin perusahaan, kalau kita tidak mempunyai hikmat, saya kira bawahan kita pun tidak akan menurut sama kita. Dan ini yang dialami Salomo. Dia terkenal dengan hikmatnya pada saat Tuhan memakai dia dengan luar biasa, yaitu perebutan seorang bayi ya. Bapak dan Ibu mungkin tahu, akhirnya Salomo mengatakan bahwa ini yang terkenal sekali, bayinya akan dipotong dan ibu yang sesungguhnya pasti iba ya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Nah, saya tidak akan membahas ini terlalu detail. Yang saya berdetail adalah kenikmatan birahi ya Bapak dan Ibu. Karena kejatuhan Salomo ini adalah awalnya dari kenikmatan birahi Bapak dan Ibu ya. Dimana Bapak dan Ibu mengetahui berapa sih gundiknya Salomo? Luar biasa banyaknya ya, 700 istri ya, dari kaum bangsawan semuanya. 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya semua. Bayangin kita semua, kita ngopenin, kalau bahasa Surabaya ngopenin satu istri aja bingung ya. Ini 700 Bapak dan Ibu. Kalau sudah 700 Bapak Ibu hitung biayanya ya. Karena saya lihat apalagi istri-istri yang sekarang ya. Semua tahu mungkin ya. Istri yang sekarang cukup tinggi pemakaian keuangannya ya. Kalau ini 700. Kalau zaman dulu kalau kita kasih tas perempuan cewek tas Prada, oke, sudah seneng ya. Ganti Chanel gitu ya. Setelah itu meningkat jadi Louis Vuitton gitu ya. Ya paling-paling Louis Vuitton harganya sekarang ya antara 20-30 juta. Tapi yang lebih mengerikan lagi, sekarang yang diminta bukan Louis Vuitton lagi, Hermes ya. Kalau Bapak kata Hermes, kalau Bapak terus kumandang istri Bapak minta, Bapak akan jadi lemes ya. Bapak akan jadi lemes masalahnya. Kenapa? Harganya yang kecil. Dan kebetulan saat saya di Amerika, saya melihat beberapa ibu-ibu bawanya yang lemes ini semua ya. Memang lihat suaminya jadi lemes gitu ya. Dan hebatnya lagi, tas-tas ini cukup mahal Bapak dan Ibu. Untuk beli tas yang ke-1, untuk tipe yang kedua, Bapak dan Ibu harus punya tipe yang pertama yang harganya 100, bisa beli tas yang kedua tipenya 400 juta. Bayangin, satu tas 300 sampai 400. Salomo ini ngopeni 700. Untuk dulu nggak ada merek Hermes ya. Kalau dulu ada merek Hermes, Salomo kasihan sekali ya. Mungkin harganya bisa menyusut dengan luar biasa gitu. Nah, dia punya 700. Itu nggak apa-apa ya, 700. Dan Tuhan masih belum marah kalau semacam ini. Tapi yang Tuhan marah itu kenapa? Kenapa Tuhan marah kepada Salomo? Padahal Salomo ini orang yang luar biasa ya. Tuhan marah kenapa? Yang diambil itu istri-istri yang memang Tuhan sudah sejak awalnya melalui firman-Nya, dan orang ini nggak boleh diambil ya sebagai istri ya. Dan Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya, mengatakan demikian. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4, sebenarnya Salomo mengambil istrinya, istri yang banyak ini untuk hubungan dia, hubungan internasional. Karena dia mengambil istri-istri dari perempuan-perempuan negara lain, yang notabene Tuhan sudah tidak mengizinkan pada saat orang Israel memang nggak boleh.
Kita lihat di 1 Raja-Raja 11 ayat 1-4 ya. Demikian bunyinya, saya bacakan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal, Bapak Ibu garis bawahi, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka mencodokan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, yang mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencodongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, Allah huruf kecil, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut dengan Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, di sini Salomo sudah melawan Tuhan ya. Dia sudah mulai mendua hati, dan hatinya mulai bercabang. Nah, sama dengan halnya dengan kehidupan kita pada waktu saat kita menikah, Bapak dan Ibu ya. Kita kan suami istri ya, apalagi yang sama-sama sekolah sama-sama, lulus sama-sama, kemudian menikah. Saya yakin apa yang kita punya, kalau kita memang seorang pria yang tulen biasanya, bahwa kita akan bekerja, suami istri, kita tidak mau yang katakanlah kasarnya kita agak idealis gitu loh ya. Kita nggak mau terima bantuan dari orang tua. Bapak dan Ibu tahu kalau kita baru lulus merit ya, terus kita nggak minta bantuan dari orang tua, beli rumah pun kita harus nyicil. Betul apa betul Bapak dan Ibu? Saya kira demikian kan ya. Kita beli rumah harus nyicil, kita dalam kondisi susah gitu ya, masih awal kita terus kita rajin ke gereja ya. Kenapa? Kita memohon sama Tuhan terus ya. Kita rajin terus. Pada satu hari kita diangkat posisi kita karena Tuhan menyayangi kita. Kita diangkat, terus kita diberkati luar biasa. Setelah kita diberkati luar biasa, Bapak dan Ibu, kita sering kita diberkati oleh perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi. Nah, kita nggak mau seperti Salomo ya. Setelah kita diberi gaji yang cukup tinggi, kita dikirim banyak ke luar negeri, seperti hanya kita di tempat ini. Kenapa kita bisa di tempat ini? Kita ya orang pilihan. Kalau kita nggak orang spesial, tidak mungkin perusahaan akan mengirim kita di sini. Kalau kita biasa-biasa saja, mungkin perusahaan kita tidak akan menempatkan di Bangkok. Saya yakin karena kita orang yang luar biasa, yang punya spesifikasi, punya spesialis ya. Nah, setelah kita hidup bersama, enak gitu ya, kita sering dikirim ke luar negeri, apalagi di Bangkok. Bapak dan Ibu tahu, pada saat pertama pun saya dikirim ke Bangkok, istri saya pun menolak ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu kenapa Bangkok ditolak ya. Di sini terjadi banyak dugem ya, dunia gemerlapan ya. Tentunya istri kan takut ya kalau kita dikirim di Bangkok karena takut kehilangan gitu. Nah, pada saat kita dikirim, posisi kita sudah lebih tinggi, mulai ya Bapak dan Ibu, kita mulai cawe-cawe ya. Tapi karena kita ini masih, iman kita masih kerdil, rohani kita masih kurang tinggi, kita mulai cawe-cawe, kita dikirim banyak ke luar negeri, katakanlah ke Filipina gitu, kemana ya. Suatu hari, dan ini kejadian ini cukup nyata, dan banyak sekali beberapa orang yang saya tahu, dan bahkan ada 1-2 ibu yang di sini pun sama mengalami hal yang sama, dan sekarang sudah nggak berjemaat di tempat ini. Ternyata suaminya banyak dikirim ke luar negeri, dan posisi ekonominya meningkat. Biasa kalau orang sudah meningkat seperti Salomo tadi, waktu dia mengatakan bahwa ini waktu kaya, orang ini menjadi kaya, pengeluaran keuangannya mulai agak ngawur ya. Lalu dia lihat ada perempuan lain yang mendekati. Saya tidak mendiskreditkan perempuan, sorry ya di tempat ini, karena memang kalau ada perempuan di tempat ini nggak ada sama sekali. Kalau melihat orang punya duit pasti melirik ya. Benar apa benar, saya kira itu pasti benar ya. Ya, banyak sekali, terutama di Thailand ya Bapak Ibu. Saya melihat di sini, saya juga mengalami beberapa orang di sini, teman-teman saya sendiri.
bukan semua orang Thailand, bukan semua orang Thailand ya. Jadi ada beberapa orang Thailand ternyata married sama orang Indonesia, dibeliin rumah, setelah rumah dibeliin, orang laki ini disuruh pulang. Ya. Itu banyak terjadi, dan bahkan sampai hari ini saya masih menyelesaikan satu orang yang seperti ini. Ya. Nah, Salomo mengatakan kepada kita bahwa dia pun mengalami hal yang sama, tapi dia ini untuk hubungan internasional dia mengambil istri-istri dari negara lain supaya dia kokoh dan kuat. Tapi dia lupa ya Bapak